Anda kembali di News Sore pemirsa. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengumumkan Jordi Kraft sebagai penasihat teknis. Erick Thohir menyebut Jordi telah menandatangani kontrak dengan PSSI pada Senin 24 Februari kemarin. Jordi Kraft merupakan mantan Direktur Teknik Olahraga Barcelona yang dinilai memenuhi kriteria PSSI. Sebelumnya gembar-gembor untuk pos Direktur Teknik PSSI sudah berlangsung sejak Januari lalu. Namun hari ini Erick Thohir mengumumkan Jordi Kraft sebagai penasehat teknis PSSI bukan sebagai Direktur Teknik. Usai pengumuman penasehat teknik, Erick Thohir menyebut Jordi memiliki tugas untuk membantu mencari Direktur Teknik PSSI. Bagaimana detailnya apa yang dibicarakan dan apa yang akan diomongkan intinya. Memang pada saat ini saya baru bisa mengumumkan figur yang sepertinya juga bisa mengupgrade daripada yang saya sampaikan sebelumnya, yaitu technical advisor untuk tim nasional kita, yaitu saudara Jordi Kraft yang terakhir memang menjabat sebagai sporting director di FC Barcelona yang terakhir tahun 2023. Nah, jadi ini juga saya sudah sampaikan ke Patrick Kluivert untuk bisa mulai berdiskusi, dan sepertinya sudah ada pertemuan antara Jordi Kraft dan Patrick beberapa hari yang lalu, dan kita juga alhamdulillah tadi malam jam 3 pagi sudah tanda tangan dengan Jordi Kraft, sehingga nanti dia akan datang di awal Maret bersama Patrick untuk mulai juga bicara secara langsung dengan semua Exco BTN seperti apa rancangan besar dia, termasuk juga membantu pencarian technical director dan mereview semua tentu kepelatihan yang ada di Pemirsa, Jordi Kraft menjadi penasehat teknis Timnas, sementara itu kabarnya akan ada naturalisasi lagi pemain Timnas. Dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami anggota Exco PSSI Arya Sinulinga. Selamat sore Pak Arya. Selamat sore Pak Arya. Tiga nama tadi yang disebutkan itu request langsung dari Patrick Kluivert. Udah pasti. Tidak pernah ada pemain tanpa persetujuan dari pelatih itu. Sejak dulu begitu kita. Nanti jadi, akan dipasangnya di mana saja, Pak Arya? Itu posisi ada yang di left back, ada yang di tengah gitu ya, ada yang di gelandang, kemudian ada juga yang di kiper. Baik, nanti berarti akan ditandingkan, akan dipakai pada saat Indonesia melawan Australia, Pak? Itu tergantung pelatih juga, kan tergantung strategi dia ya. Kalau misalnya katanya saat ini sedang mengejar proses naturalisasinya, sudah sampai mana Pak Arya? Sudah masuk ke Kementerian Kemenpora ya. Mudah-mudahan bisa berproses dengan cepat sehingga kita bisa ke Kemenkum. Setelah itu nanti ke Presiden, habis dari Presiden ke DPR, di DPR habis itu ke Presiden dan itu langsung sumpah. Habis itu ya proses FIFA. Kalau ketiga pemainnya sendiri seperti apa Pak Arya? Apanya nih? Excitement-nya untuk bergabung dengan Timnas Indonesia. Oh, udah pasti ya. Mereka Emil Audero misalnya di kiper gitu kan. Mereka memang udah lama nih kita incar ya. Tapi memang ini ya, dulu memang belum mau, tapi sekarang sudah oke. Namanya juga ada proses-proses ya. Kemudian juga ada Dean juga oke di left back. Kemudian ada juga Joy ini kan di midfield. Kita memang kurang di gelandang kan, jadi kita ketiganya inilah yang memang sekarang kita kejar untuk prosesnya gitu. Baik, kemudian terkait pemilihan penasehat teknis, mengapa nama itu yang keluar Pak Arya? Lah ya kan dicari memang harus orang yang memang punya pengalaman banyak hal ya, karena kita tahu untuk yang namanya technical advisor itu kan banyak inilah ya, banyak yang harus dikerjakan gitu. Mereka tuh mulai dari analisis teknisnya, pengembangan strateginya, pengawasan pemain gitu ya, pengembangan program latihan, komunikasi dengan staff dan sebagainya. Itu semua adalah yang kita lakukan dilakukan oleh technical advisor nanti. Dan nantinya technical advisor ini juga yang akan
bisa bicara dengan direktur teknik juga. Dia lebih banyak di belakang layarnya kita. Gitu. Nah, berarti nanti dari penasehat ini yang akan mencari direktur tekniknya ya, Pak Arya ya? Kita juga cari, dia juga akan berikan advice ke kita juga. Baik, sejauh ini udah ada kandidat belum Pak Arya untuk direktur teknik? Kandidat sih ada ya, tapi ya kita masih proses ya. Untuk technical director masih proses, karena kan tidak gampang ya mereka untuk kita yakinkan, tapi mudah-mudahan dengan komposisi tim kepelatihan yang sangat kuat, ini akan seperti ini. Sejak awal kita udah sampaikan berkali-kali bahwa Pak Erik ini kan punya latar belakang di Eropa gitu ya, di mana dia sangat kuat untuk membangun tim kepelatihan. Makanya yang dibangun tim kepelatihan gitu ya, yang mulai dari kita punya Patrick, punya Lanjat, kita punya Alex Pastur, kita punya Vandenburg, sekarang kita punya Jordi Cruyff gitu ya. Itu adalah usaha untuk membangun pelatihan yang memang dia satu kesatuan, karena ada yang perlu merangkainya juga gitu. Secara advice itu ada perlu merangkai, dan advisor ini akan merangkai juga semua untuk memberikan masukan nanti kepada semua pelatih, termasuk juga kepada technical director nantinya gitu. Baik, Pak Arya tadi menyebutkan komponen yang begitu lengkap untuk membentuk timnas Indonesia. Di pelatih sebelumnya permasalahan, Pak Arya pernah cerita permasalahan terletak pada komunikasi dan kesulitan di locker room. Sejauh ini bagaimana komunikasi antara pelatih baru dengan jajarannya dengan para pemain? Saya rasa sih yang lalu udahlah ya, kita lewat aja. Tapi yang pasti yang sekarang kan dia latar belakang sangat kuat ketika bermain gitu ya. Hampir semua nih mau keempat orang ini orangnya sangat kuat banget gitu. Dan semua pemain-pemain kita yang berasal dari Belanda itu pasti hormat banget. Dan kita pun, pemain-pemain kita pun sangat hormat dengan mereka pasti. Nggak ada tuh pemain yang nggak mungkin nggak hormat, karena mereka itu punya ini ya, respeknya pasti ada dengan pemain-pemain yang mantan pemain hebat-hebat semua itu gitu. Jadi itu juga membangun komunikasi lah. Dan artinya dari sisi itu, kemudian dari sisi lain juga komunikasi tentunya bisa dilakukan, karena kita bisa dikatakan kan pemain kita kan latar belakangnya sekarang backgroundnya ini kan Belanda banget semua ya. Iya, itu dia. Jadi wajar kalau misalnya background dengan pemain seperti itu, kepelatihannya juga nggak jauh-jauh dari situ, pasti bisa ini gitu, bisa chemistry-nya lebih mudah, bisa ya. paham. Dan sekarang aja mereka karena mereka kan di Belanda juga ya, jadi mereka bisa kunjungi semua satu persatu pemain-pemain tersebut juga. Sejauh jadi ini komunikasi udah mereka lakukan terus gitu. baik, jadi komunikasinya sudah mulai terjalin ya Pak Arya ya? Ya mudah-mudahan, karena kita tahu mereka juga kemarin mereka lihat Liga 1, kemudian mereka kemarin udah mulai mengunjungi pemain-pemain kita di setiap klub-klub itu, semua udah mereka lakukan gitu. Baik, Pak Arya, selain 3 nama yang tadi disebutkan oleh Patrick Kluivert, adakah incaran-incaran yang lainnya? Yang ini dulu Mbak kita siapkan bereskan, karena ini aja udah artinya kalau ini berarti dalam waktu sampai berapa bulan ini kita sudah sampai ada 6 pemain ya. Iya. 4 pemain senior dan 2 pemain junior kita gitu. Ini aja dulu kita kerjakan, nanti kita lihat lagi sambil perkembangan berikutnya gitu. Baik, terima kasih banyak Pak Arya Sinulinga telah bergabung bersama kami di News Sore. Ya. Selamat sore Pak Arya. Sama-sama sore.